Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kita masih bahas soal Nexa. Kemarin saya sudah bahas soal uh, wallet, pool, exchange untuk Nexa dan mining dan AMD di LiveOS. Kali ini saya mau bahas soal miningnya dengan untuk yang pembahasan di depan bisa dilihat di video yang lalu. Nanti saya taruh link videonya di deskripsi. Oke, kalau sekarang kita mining dengan NVIDIA, ini kita lihat harga Nexa masih up, masih bagus. Banding hari ini kayaknya kripto lagi sedikit koreksi. Terus kalau kita lihat di profitability di waktu main, ini Nexa belum terdaftar di sini. Tetapi coba lihat di hasrate.no. Kalau kita klik di sini, untuk NVIDIA itu semua judulnya adalah Nexa. Tidak juga sih, untuk AMD juga Nexa. Sementara ini masuk yang lumayan profit. Iya, untuk seri kecil-kecil ya receh lah, profitnya 0,2 per VGA. Tapi kalau Anda punya 4090 itu $1 profitnya. Nah, cara settingnya seperti apa? Mestinya sama. Kita buka ke Airplan, kita pilih Wild Rig. Untuk Windows, kita pilih di sini, lalu pilih Asia Pasifik. Nah, di sini ada perintah untuk Nexa-nya, untuk minernya. Tapi seharusnya tidak perlu seperti ini, kita tinggal download Wild Rig Multi. Ini saya sudah jalankan untuk 3060 Ti dan 2060. Jadi begini, untuk minernya Google aja langsung Wild Rig, buka yang punyanya Andrew Kun. Dan ini ada Wild Rig Multi 362 Beta. Tinggal download, ekstrak, Dari ekstrak, kita cari start Nexa airplan.bat, kanan edit. Nah, di sini masih EU, kita ganti yang Asia Pasifik. Contohnya tadi kan di ini ya. Nah, ini kita kopikan aja semua juga bisa, atau kalau saya biasanya cuma ambil parsial aja. Di ini copy, dan copy ini nanti paste. Ingat, walletnya itu tanpa Nexa di awalnya. Tanpa Nexa ya. Kalau di sini kita kalau ambil wallet dari program Nexa, selalu ada kepalanya Nexa.2. Ini tidak perlu. Tidak perlu dikasihkan Nexa awalan Nexa. Nah, di situ ya sudah. Cuma perlu ganti pool dan wallet. Itu jalankan. Dan tinggal di save lalu jalankan. Nah, yang agak jadi bermasalah itu overclock-nya. Overclock kalau kita lihat di sini di hasrate.no, contoh kita buka 3080 Ti, lalu kita klik Nexa. Di sini disarankan cuma core clock saja yang dipakai. Memori tidak perlu diutik-utik. 0. Power limit dia pakai power limit. Nah, seharusnya power limit ini tidak akan kena karena kalau sudah lock core, powernya akan jalan sesuai dengan core. Berbeda kalau Anda pakai offset. Contoh, core-nya cuma set 200. 200 itu
diartikan sama program overclock itu adalah offset. Jadi normal plus 200. Kalau core 1500 berarti ya sudah nilainya itu 1500. Nah, terus kalau saya sudah pernah bikin video di Radian kalau nggak salah. Nah, ya, ini overclock untuk NVIDIA saya sudah pernah bahas di video Kaspa. Di sini. Ya. Nah, di video Kaspa ini saya sudah bahas soal kalau kita cuma masukkan core clock-nya tanpa offset, itu lebih boros. Jadi sebaiknya kita setting lock core, lalu kita setting offsetnya juga supaya lebih irit. Nah, kalau kita pakai di Windows, saya juga tidak temukan caranya untuk setting seperti itu. Nah, jadi saya pakai programnya Radian atau programnya BZ Miner. Ini BZ Miner ini saya download, lalu saya masukkan parameter overclock saya di program BZ Miner ini. Saya cuma jalankan untuk ngambil overclocknya aja. Kalau dia sudah overclock, saya tutup programnya, saya jalankan Nexa-nya. Contoh, sebentar ya, penjelasannya dulu. Jadi ini, yang perlu di BZ Miner itu ada di sini. Sebentar, kecilkan dikit. Nah, ini. Perintahnya adalah, ini untuk set offset untuk memory clock. Jadi saya turunkan ke minus 600. Lanjut, ini untuk lock core clock. Saya setnya untuk 3060 Ti dan 2060 itu di core 1450. Mestinya masih bisa sampai 1550 atau 16 ada yang bisa, tapi saya tidak mau. Seperti penjelasan di video saya yang lalu, saya cukup tidak perlu kencang-kencang, tidak perlu watt terlalu besar, yang penting agak irit dan tidak usah terlalu panas. Oke, contoh di sini ya. Nah, ini kalau di sini saya pakai ada nolnya di depan karena untuk rig ini saya pakai GPU internal itu diaktifkan. Nah, kalau saya tidak masukkan, jadi kalau sudah kita aktifkan internal GPU, berarti overclocknya juga harus di set. Saya set 0 aja, tidak berarti tidak diapa-apain. Lalu untuk memisahkan antar VGA itu dengan spasi. Min R ini penting kan, soalnya untuk kita ambil core clock-nya. Lalu offsetnya saya pakai 400. Nah, dengan begitu saya matikan. Nah, ini saya jalankan Radian. Saya cuma jalankan sampai dia berhasil overclock, yaitu seperti ini. Ya sudah overclock, GPU 1, 2, 3, 4 sudah selesai di overclock. Sudah, saya matikan. Tuh, lalu jalankan Nexa. Ini untuk yang di Windows. Oke, selanjutnya yang di Hive OS. Kayaknya saya belum nyalakan. Nah, di sini saya pakai rig 3060 untuk mining Nexa. Ini juga saya belum update di 361. Dan ini di sini kelihatan saya tidak set core, saya tidak set mem, saya cuma set power limit saja.
Kan? Ini mestinya di overclock. Nah, ini kayaknya overclocknya tidak jalan. Jadi, bagaimana caranya saya overclock untuk FOS? Saya taruh langsung ke flagship-nya. Kalau saya jadikan ini ada perintah execute Hiveminer NVOC SH. Itu dia akan overclock. Nah, kelihatan di sini itu wattnya 100 karena kena di power limit. Ini sekarang saya pakai flagship yang sudah di setting untuk overclock. Dia akan jalan, speednya sama, tapi wattnya sedikit lebih kecil. Lihat, benar. Jadi, ini cuma jalan di 80 dan 90. Speednya agak turun dikit, tapi wattnya juga turun. Nah, aslinya seperti apa sih? Itu adalah perintah nvtool. Ini ada tool dari HiveOS. Jadi kalau saya ketik nvtool, ini dia akan menunjukkan bahwa ya ini jalannya apa? Status dari overclock VGA card yang ada. Contoh ini GPU saya set di 1545 atau 1550 ya, kurang lebih. Terus mem clock-nya di 5000. Power limitnya ikut dari depan, terus offsetnya tidak kelihatan di sini. Nah, perintah nvtool itu seperti apa sih? nvtool minha. Kalau kita lihat di sini, ini ada perintah untuk ini set clock, set mem, terus set apa lagi satu ya, lupa saya. Kita langsung contek aja apa yang saya setting. Ada di MC ini miners. Nah, ini pencet F3 ini ya, F3. Nah, ini saya settingnya adalah set clock 1550, set mem 5001, dan set core offset 400. Cara buatnya seperti apa? Oh, salah pencet. Balik. Gimana kembalinya? Untuk keluar F10. Lagi. Cara buatnya seperti apa? Ini saya dapat contekan dari Discord-nya HiveOS. Discord-nya Nexa diajarin seperti ini. Jadi di sini di komennya itu ketik ini satu baris ini. Cuma saya ubah isinya ketambahan tadi untuk offset. Lalu perintah ini cuma perlu kita jalankan satu kali. Setelah itu kita tinggal masukkan perintah ini execute di flagship sini. Ya kan? Ini kalau saya edit. Nah, perintahnya itu di sini. Habis itu, ya sudah, dia langsung overclock dan langsung jalankan miner. Karena kalau kita cuma set core saja, tanpa offset, itu mestinya masih kurang irit. Masih bisa lebih irit lagi dengan memasukkan offset. Nah, caranya ya tadi itu. Saya pakai dari program nvtool.
Betul. Kalau diketik manual juga bisa, cuma ya repot kan. Dicari NV tool, min, contoh saya mau set fan 100. Nah, dia akan merubah semua setting ke 100, dan kalau kita lihat di sini, oh salah, lihat di sini, maka settingannya harusnya pindah ke 100. Oh, enggak muncul ya. Tapi ini dia sudah naik ke 100%, padahal kita setting di HiveOS 70. Tapi ya kita otomatiskan di perintah ini. Nanti saya kopikan ke skripsi. Sekali lagi, cukup jalankan ini, klik kanan, copy, lalu paste, lalu enter. Satu kali saja untuk settingnya. Jadi setelah ini dikerjakan, Rick-nya mau restart, mau ngapain selama tidak di drive HiveOS-nya, ini tidak perlu diulangi lagi. Ya. Habis itu tinggal masukkan ke flagship. Ini di sini juga nih perintahnya. Oke. Nah, hubung ada yang update, kita coba 3060 ini kalau kita update pakai yang terbaru, seberapa besar ya peningkatannya. Nah, di sini saya sudah update, speed-nya naik. Tadi 20, sekarang jadi 23. Watt-nya kayaknya hampir sama. Nah, bagaimana? Ada yang mau coba? Silakan. Kalau tanya prospeknya gimana? Nggak ada yang tahu. Tapi ya ini bagi saya, koin ini termasuk baru. Ya mungkin ke depannya masih bisa lebih banyak prospek. Intinya ya kalau ditanya apakah untung, nggak mungkin lah kita bisa langsung ngejar pengganti ETH. Ini perjalanan ini masih panjang. Jadi saran saya, ya saya ini nyalakan untuk mempertahankan mining rig saya tidak rusak. Kalian nyicil koin. Mumpung kalau profitnya ada atau uang listriknya balik, setidaknya saya beli koin Nexa ini dengan sedikit diskon, lebih murah. Oke, kita lanjut lagi di video yang lain. Sampai jumpa.